Keluaran 17 ayat 1 sampai 16. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 16. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka,
dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena
bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan di dalam pengharapan yang sejati dengan hati yang murni, saudara ya. Mengharap-harap Tuhan setiap hari. Kalau hati kita nggak murni, saudara, maka pengharapan itu sia-sia, saudara ya. Makanya jagalah hati kita selalu dalam kemurnian, ketulusan hati, saudara ya. Kita terus menjaga hati kita tetap murni, motivasi kita murni, tujuan kita murni, nanti nggak sia-sia, ya, saudara ya. Saudara, ketika kita, yang tadi katakan ya, bahwa Israel adalah sebuah metafora kehidupan. Israel adalah gambaran, kiasan. Ya. Ketika orang-orang Israel tiba di masa Meriba, mereka nggak punya air, ya. Lalu mulai ribut, ya, dan ributnya ekstrim, ya, ributnya ekstrim. Seharusnya nggak perlu ribut sampai ekstrim, mau kita nanti mati, saudara. Karena mereka sudah melewati hal-hal yang lebih mengerikan lagi daripada cuma sekedar nggak ada air. Ya, mereka baru melewati masa-masa yang mengerikan. Mereka keluar dari perbudakan yang rasanya mustahil mereka bisa keluar. Mereka baru melihat badai api dan badai awan yang masih ada di depan mereka. Api dan awan itu. Mereka baru menyeberangi Laut Merah. Mereka baru melihat Firaun dan tentaranya mati. Ya, dan mereka melihat banyak sekali mujizat. Bahkan mereka melihat mana di padang gurun, saudara. Ya, tetapi ketika nggak ada air, langsung ributnya, waduh, setengah mati, saudara. Mengapa begitu? Karena kekhawatiran dan kebusukan hati. Hatinya nggak murni, ya. Hatinya pokoknya ya bawaannya itu maunya semuanya sudah tersedia. Walaupun jadi budak nggak apa-apa, yang penting semuanya bangun melek sudah ada. Walaupun jadi budak, ada orang-orang yang seperti itu, ya entah mengapa ya ada. Dan contohnya Indonesia, saudara ya. Mengapa Indonesia bisa tiap hari lihat anaknya ya bocil-bocil dikawin, ya kan, sama bandut-bandut tua, dan mereka merasa itu adalah satu amalan ibadah, ya kan. Ketika mereka melihat istri perempuan-perempuan jadi poligami, tidak karu-karuan, mereka bangga, ya. Padahal mereka tahu itu adalah kemiskinan, adalah kebodohan,
Mereka tahu, saudara. Ngelus dada sakit ketika dipoligami. Ya, apalagi ngeliat anaknya dipoligami ataupun yang si perempuannya itu sendiri merasa sakit. Anaknya dikawinin. Ya, kasihan. Tapi mereka merasa itu amalan ibadah. Anaknya digauli sama santri. Seneng, saudara. Ya, digauli sama ustadz-ustadznya. Seneng. Ya, merasa bangga. Ya, entah mengapa itulah dalam pikiran itu. Padahal kita melihatnya mengerikan. Ya kan? Betul nggak? Tapi itulah perbudakan. Ya, banyak orang senang dibegitukan. Kenapa? Karena itu framing oleh iblis. Di framing bahwa itulah yang benar, itulah yang mulia, itulah yang indah walaupun sakit. Katanya itu adalah amalan ibadah. Bahkan diajarkan istri-istri kalau masuk surga, biarkan suamimu menikah lagi, nanti kamu pasti langsung masuk surga. Nanti sedang tipu. Beneran ya hadisnya, kalau istri-istri mau langsung masuk surga, direct ke surga, izinkan suamimu menikah lagi. Ini benar-benar gila, tidak masuk akal, saudara. Tetapi mereka senang, dengan senang hati melakukannya, dengan hati yang rela, bahkan mencarikan sendiri jodoh buat suaminya, nyariin, saudara. Mengerikan ya. Banyak orang seperti itu diperbudak, tapi dia senang. Ya sama seperti orang kena narkoba. Orang sudah kena narkoba ini, ya udah nyabu, udah ini senang, saudara. Padahal itu menghancurkan badannya, rusak. Ya kalau Anda lihat saringannya AC itu bisa rusak, saudara ya. Kena narkoba itu, kena apa? Amfetamin itu ya. Amfetamin itu ya, sabu-sabu itu ya. Bisa rusak, saudara. Kena asapnya itu ya. Dan mereka bisa sampai 3 hari 3 malam nggak makan gitu, cuma minum aja sama nyabu itu, mengerikan ya. Dan mereka bisa melakukan apa-apa lemas sudah, tetapi mereka senang melakukannya. Mereka diperbudak tapi mereka senang. Memang diperbudak itu seperti itu ya, memang seperti itu ya. Makanya di sini namanya first love, saudara ya, first love, diperbudak, dan itu menyenangkan. Diperbudak itu sesuatu yang menyenangkan, saudara ya, merusak tapi menyenangkan. Apa, saudara? Anda diperbudak dosa, diperbudak kebiasaan, kemarahan, dendam. Apa yang memperbudak hidupmu hari ini? Menyenangkan, saudara. Makanya ketika kamu dibawa kepada kemerdekaan, terus kamu jalan, ya, ada sedikit masalah, kamu jengkel, saudara. Oh, pertama kali, ya, orang-orang beragama itu begitu, saudara ya, orang-orang beragama. Mau Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Anda dibawa, dilepaskan dari semua dosamu, dan ketika Anda lagi berjalan, tiba-tiba ada masalah. Tuhan, kenapa hal ini terjadi padaku, Tuhan? Tuhan, kenapa sih mesti begini? Tuhan, kenapa masih begitu? Kita harus mengakui, kita melewati masa-masa itu, kita melewati saat-saat itu, ya. Lalu akhirnya kita mencapai satu titik di mana saudara, kehidupan itu terasa pahit semua. Kehidupan terasa pahit, kenapa? Capek, lelah. Kamu jaga keputusan, kamu katanya harus menjaga ritual agamamu, di samping itu kehidupannya begitu berat. Ya mungkin kamu baru tertipu, baru bangkrut, istrimu baru kabur, atau apalah salah hidupmu. Ya, mungkin anakmu sakit, orang tuamu sakit, apalah. Terasa berat. Lalu kamu mulai, Tuhan, kok begini Tuhan? Tuhan, kok begitu Tuhan? Ya, waktu anak sakit itu saya cuma bilang, apa Tuhan, apapun yang terjadi, kami sudah melewati bersama dengan. Aduh, saudara, saya kaget waktu itu, apa gitu, saudara ya. Lama loh, 9 bulan waktu itu ya sakitnya, saudara ya. Tuhan, apapun yang terjadi, kami sudah melewati masa-masa yang lebih berat bersama denganmu. Ya, ajari kami buat bisa terus mengucap syukur. Gitu, saudara, saya sampai bilang kita siapkan hati kita semua untuk apapun yang terjadi.
Karena 9 bulan sakit tambah habis, nggak tambah baik loh saudara waktu itu ya. Tambah buruk loh 9 bulan itu, mengerikan ya. Sampai tiba-tiba kami doa begitu, lepas, tiba-tiba ada jalan terang, sembuh ya saudara ya. Sembuh, makin baik, makin baik, makin baik. Nah, waktu itu kita bilang, apapun yang terjadi Tuhan, kami sudah melewati masa-masa indah bersama. Bahkan di masa sakit ini pun, ya kami mau tetap melayani Tuhan. Kami mau tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Dan baik saudara, masa-masa, karena kita sudah melewati masa-masa perbudakan agama. Dan kita lepas. Dan kita masuk ganti di dalam masa-masa kasih karunia orang merdeka. Kita ngalamin itu. Nah, di dalam kasih karunia orang merdeka itu kita merasakan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Kita melihat ya kita dilepaskan dari perbudakan. Kita melihat bagaimana ya Laut Merah terbelah bagi kami sehingga kami bisa nyebrang, saudara. Kita melihat bagaimana orang-orang Firaun ya dan tentaranya mati. Ya orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang memfitnah kami mati, saudara ya. Kita melihat banyak orang-orang yang menjadi hantu bagi kami, yang menjadi Mesir bagi kami, mereka itu semua nggak berdaya. Kami melihat bagaimana tiang awan dan tiang api itu menuntun hidup kami sampai dengan detik hari ini, saudara. Tiang awan dan tiang api itu menuntun kami sampai kami pergi ke Eropa, dan tiap hari di padang gurun kami menunggu tiang awan, tiang api itu bergerak, lalu kita bergerak. Seperti tiang awan dan tiang api, saudara. Ya, luar biasa kan, saudara? Kemudian kita melihat pada masa-masanya mentok. Proses asilum kami mentok semua, saudara. Ya, kan kita harus pindah dari Jerman ke Belanda. Wesley nangis, saudara ya. Tapi hati kami sukacita. Hati kami bahagia. Ada ketenangan di situ, saudara. Entah mengapa. Walaupun sampai Belanda kita juga bingung. Ya, Anda ingat tuh lagu yang kita nyanyi Amazing Grace, itu kita lagi di terapel tuh, saudara. Ya, Amazing Grace, how sweet, kita tempat nyanyi. Ya, tiap hari sampai orang-orang asing yang lain lihat kami nyanyi, itu kan tinggalnya kayak apartemen gitu ya. Kita nyanyi, saudara ya. Itu lagi di terapel, saudara, kita nyanyi itu. Lagi baru hari pertama di terapel. Kita nyanyi Amazing Grace. Terapel itu tempat onvangan, tempat pendaftaran baru. Kita memulai kembali, ya. Coba Anda bayangin. Ya, itu hari ulang tahunnya Wesley itu hari itu tuh. Ya, kita harus memulai kembali semuanya. Tapi ada rasa mantap di hati, saudara. Bayangin, Laut Merah aja sudah terbelah kok. Jangankan Laut Merah, Samudra Pasifik terbelah buat kami, saudara. Bayangin, Samudra Pasifik aja terbelah buat kami. Bagaimana kita mau marah-marah sama Tuhan? Ya, si Miracle ngomongnya dengan tenang. Tenang, Joe. Tuhan sediakan yang baik buat kita di Belanda. Wah, begitu mantap sekali si Kaira itu ngomong ya, saudara, si Miracle itu ya. Memang ini anak ini selalu bikin miracle dalam hidup kami. Lalu sampailah kita ya dalam masa yang mentok-mentok itu ya, saudara ya. Ketika anak sakit itu berat, saudara, bagi kehidupan kami itu tuh, wah, bukannya tidak berat, saudara. Kita khawatir ya, karena tiap hari lihat anak muntah terus ya. Tiap pagi pasti muntah. Ya, makan apa saja muntah, nggak bisa bangun, bed rest semua. Ya, waduh, tapi itu saatnya ya saya menunjukkan cinta saya kepada anak. Tapi pijetin tiap hari kakinya, ya kan. Terus bikin alat pijat segala macam, saya mijetin. Tapi sudah dibeliin alat pijat, udah sering minta pegang-pegang, saudara ya. Lagi manja, ya kita manja, saudara ya. Seneng ya, saudara ya. Saya juga seneng, anaknya juga seneng. Ya, dimanjain begitu. Selama dimanja itu kita merasakan ada kedekatan, mungkin mengenal. Dan yang lebih indah, saudara, di situ Tuhan suruh bilang, ketuk itu batu, air kehidupan. Dan mujizat yang menghidupkan, yang menyembuhkan semua luka-luka hati kita, yang menyembuhkan sakit-sakit kita, air kehidupan yang memberikan damai sejahtera dalam hidupku, yang mengalir, yang menyejukkan hatimu yang panas, yang menyejukkan pikiranmu yang lagi kacau, itu bisa adem, saudara. Otakmu yang udah panas itu lagi mumet, banyak utang, pukul itu batu, pukul batunya. Ya, ketukaran itu Kristus, saudara ya. Pukul, tak,
Pasti keluar air bagimu, saudara. Pasti akan sembuhkan semua sakitmu. Pasti sembuhkan luka hatimu. Pasti akan memberikan kamu kehidupan. Perusahaanmu yang bangkrut itu lagi, keluargamu yang sudah kocar-kacir, rumah tanggamu ketuk sekali, saudara. Tapi jangan marah-marah. Jangan mutung, saudara. Aduh, jangan. Jangan. Percaya deh, kamu pukul sekali saja itu, batu karang itu akan keluar air, memancar air dari batu karang itu. Ya, jangan kamu ngosok. Jangan pakai ngosok. Karena kalau kamu pakai ngosok pakai mutung, pakai jengkel, nanti kamu nggak nyampe, kamu nggak boleh masuk tanah perjanjian. Iya, batu airnya keluar. Tapi ya cuma di situ saja kamu nikmati, nggak akan nyampe sono, nggak akan nyampe tanah perjanjianmu, saudara. Ya, kita mah begitu kita tahu diri ya, saudara ya. Kita mah tahu diri kalau kita orang berdosa sih. Makanya Anda kudu tahu diri kalau Anda itu orang berdosa. Tahu diri kalau kita ini orang yang tidak baik. Dan kalau ada orang misu-misui kamu, yang memfitnah kamu, ya gimana, saya memang orang tidak baik, ya gimana? Kita mah tahu diri. Jadi hatinya legowo, saudara. Kalau kamu orang merasa baik, merasa hebat, kamu tidak terima, kamu difitnah, saudara. Benar enggak? Ya, kalau selama umur hidupmu kamu tidak pernah bikin salah, tiba-tiba kamu difitnah orang, dimaki-maki orang, hati kamu tidak terima, saudara, itu wajar. Saya mah mau tahu diri, saya bukan orang baik-baik, saudara. Jadi orang fitnah saya, orang ngomongin saya mah tahu diri, emang saya orang nggak baik, lagi mana? Karena kita tahu kita diperbudak, kita bekas budak. Kita mah tahu diri, saudara, mukul baik-baik ya Tuhan, pukul ya Tuhan, batu karang air kehidupan itu, dan memancar air yang jernih, air yang manis, ya, air yang manis, air yang begitu pancarannya begitu melimpah, sehingga bahkan kita bisa mandi, gerujuk di kepala, ya roh, bisa gerujukan, bisa, ya saudara ya, aduh luar biasa, saudara ya. Bahkan bisa tenggelam di dalam air kehidupan itu yang memimpin kita kepada kehidupan, saudara. Ya, saudara, apapun, seberapapun seberapapun pahit hatimu, jangan marah kepada batu karang itu, saudara. Ketuknya pelan, tuk, pasti keluar air kehidupan yang menyembuhkanmu, menyegarkanmu, memulihkan hidupmu. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.